Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi mata kuliah MOPK ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Planning and Program Design dari Management of Human Service Programs, Chapter 3 ya, buku rujukan utama kita. Untuk memperbanyak kesempatan, langsung saja kita mulai. Ada 8 sub bahasan dalam chapter 3 ini. Yang pertama adalah strategic planning, yang kedua selection goals, yaitu operational planning, kemudian management by objectives, keempat program design, kelima conceptualizing the program, the logic model, yang keenam developing an implementation plan, yang ketujuh developing an evaluation plan, yang kedelapan adalah marketing. Baik, yang pertama tentang tipe-tipe perencanaan, tipe-tipe planning. Ada 6 di sini ya. Yang pertama strategic planning. Strategic planning ini mengarah pada kondisi lingkungan yang dinamik dan kompleks ya, dengan cara membuat kerangka besar secara keseluruhan ya, mengkerangkakan arah tujuan ya secara global, secara overall ya, untuk organisasi. Dan strategic planning ini biasa kita sebut di Indonesia dengan kata Renstra ya. Renstra itu dari kata-kata rencana strategis ya, disingkat jadi Renstra. Bahasa Inggrisnya strategic planning. Strategic planning ini khusus bagi perencanaan jangka panjang, tapi dengan dengan asumsi bahwa ke depan organisasi ini akan menghadapi lingkungan atau kondisi makro yang kompleks dan dinamis saat ini berubah-ubah, sehingga perlu arah yang baku dan menjadi pegangan arah tujuan, sehingga ketika organisasi ini masuk pada suasana atau kondisi ya lingkungan makro yang bisa membuat goncang organisasi ini tetap bisa bertahan karena berpegang pada arah tujuan yang sudah digariskan itu. Yang kedua, long range planning. Long range planning ini adalah perencanaan jangka panjang, tetapi mengasumsikan bahwa kondisi ke depan ini kurang lebih sama dengan kondisi kita sekarang ya. Jadi mungkin akan ada perubahan-perubahan, tetapi dinilai hanya perubahan minor saja ya, untuk tujuan dan target-target sepanjang waktu. Kemudian yang ketiga adalah operational planning. Operational planning ini menyediakan guidance atau panduan yang spesifik tentang aktivitas sehari-hari ya, untuk diimplementasikan dalam strategic planning. Kemudian program planning. Program planning adalah dalam program planning kita mendesain program-program pelayanan yang akan diberikan untuk mencapai hasil ya, hasil tujuan untuk klien dan komunitas. Lalu berikutnya adalah project planning. Project planning ini menyediakan ya, menyediakan implementasi yang detail untuk proyek-proyek administratif yang dimodifikasi, yang tidak berhubungan dengan day-to-day service ya, penyampaian layanan yang reguler. Jadi project planning ini sifatnya project ya. By project itu artinya bisa dia lepas dari grand planning, tapi tentu masih searah dan tujuannya sama ya. Hanya dia sifatnya bisa sewaktu-waktu ada gitu ya, yang sifatnya untuk memodifikasi. Kemudian yang terakhir adalah business planning. Business planning ini adalah
dia menyediakan detail-detail untuk mendapatkan laba ya dan pengeluaran dari project ya, dari program ataupun dari project. Berikutnya tentang strategic planning ya. Detailnya seperti apa? Dari ke-6 tipe planning tadi, yang pertama disebut adalah strategic planning. Strategic planning ini ada 11 stase ya, 11 anak tangga untuk mencapai suatu strategic planning yang baik. Yang pertama, inisiasi dan sepakati proses strategic planning. Jadi itu yang harus disepakati dulu ketika kita berkumpul untuk membuat strategic planning. Yang pertama harus dilakukan, dimulai adalah kita bersepakat dulu nih prosesnya seperti apa. Yang kedua, identifikasi mandat organisasi. Organisasi ini ada untuk apa mandatnya, itu harus kita pahami. Mandatnya untuk apa, mengubah sifat klien kah, atau untuk hanya untuk kemarin itu ya ada people processing technologies, people maintaining technologies, and people changing technologies. Nah, mandatnya nih yang mana? Ya, paling tidak itu ya, atau ada mandat lain yang digariskan oleh para founding fathers organisasi, itu harus dipahami. Yang ketiga adalah identifikasi stakeholder dan analisis kebutuhan serta perhatian mereka. Jadi stakeholder ini harus selalu dijadikan prioritas untuk bisa kita jadikan acuan ya untuk membuat planning. Kemudian yang keempat adalah klarifikasi visi, misi, dan nilai ya. Kalau visi, misi, dan nilai organisasi belum jelas, maka harus diperjelas. Yang kelima, kita harus mengakses, menilai lingkungan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi opportunity, kesempatan, dan juga tantangannya seperti apa. External environment itu seperti yang saya jelaskan adalah seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Kemudian yang ketujuh adalah identifikasi isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh organisasi. Isu-isu strategis itu seperti apa? Misalkan isu yang sedang berkembang tentang apa? Misalkan tentang disabilitas atau tentang kekerasan dan sebagainya. Nah, pada isu-isu itu apa yang menantang organisasi ini ya, apa yang organisasi ini harus buat strategi khusus untuk menghadapi itu ya. Kemudian harus juga mengakses lingkungan internalnya, lalu tentukan temukan kekuatan dan kelemahannya ya. Jadi ini melakukan analisis SWOT ya, nomor 5 dan 6. Yang ketujuh, identifikasi isu-isu strategi yang menghadapi organisasi. Oh ya, itu tadi ya, kelewat yang nomor 6. Kemudian ke-8, formulasikan strategi untuk mengatur isu-isu yang dihadapi organisasi itu ya. Kalau udah diidentifikasi ini tantangan yang akan dihadapi organisasi itu apa, maka strateginya harus disiapkan. Yang ke-9, perbarui dan ambil strategic plan or plans ya, yang udah ada. Jadi kalau lembaga yang udah running lama, mungkin punya renstra yang lama, itu bisa dibaca kemudian dijadikan acuan untuk diperbarui ya. Kemudian yang 10, bangun
efek